Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 522.1. Dai Luoli mengikuti Duke Harimau Putih, Dai Hao, dan dia menatap Huo Yuhao dengan mata penuh semangat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Huo Yuhao menghentikannya dengan pandangan. Putri Weina dan Putri Jiu-Jiu maju untuk mengucapkan salam satu demi satu. Dari sudut pandang mereka, Huo Yuhao secara alami tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang berdiri di dalam tenda dalam hal kekuatan. Tetapi dalam hal status, ia berada pada status yang sama dengan orang lain, atau bahkan mungkin lebih besar. Dia bisa dianggap sebagai tokoh kunci yang telah mengubah gelombang pertempuran. Huo Yuhao menyapa semua orang satu demi satu. The Titlet Douluo memiliki ekspresi berbeda ketika mereka memandangnya. Tubuh Douluo, Dubushi tidak memiliki ekspresi sama sekali, tetapi Douluo berjudul lainnya kebanyakan bereaksi dengan kaget. Huo Yuhao dan Tang Wutong adalah yang terakhir datang dari semua orang yang berpartisipasi dalam operasi ini. Beberapa yang lain sudah di sini selama 1 atau 2 hari, sementara ada yang sudah di sini selama 6 atau 7 hari. Meskipun Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak terlambat, perbedaan itu menyebabkan beberapa individu yang paling kuat di dunia Master Jiwa menjadi tidak senang. Duke Harimau Putih memegang tangan Huo Yuhao dan berjalan masuk bersamanya sebelum dia berbalik ke orang lain dan berkata, "Ayo, izinkan saya membuat perkenalan." Huo Yuhao adalah siswa berbakat dari Akademi Shrek dan dia dikenal sebagai Mata Asura. Jangan memandang rendah dia karena dia masih muda. Saat itu, dia sangat membantu kami, dan Star Luo Empire mungkin tidak akan mampu merebut kembali pegunungan Mingdo tanpa dia. Petik 2. Gelar Douluo yang ada di sini secara alami dibagi menjadi 3 kelompok yang berbeda sesuai dengan kekaisaran mereka. Titol Douluo yang berasal dari Star Luo Empire semuanya tersenyum dan memiringkan kepala sedikit sebagai tanda keramahan dan keramahan. Mereka telah bertarung berdampingan dengan Huo Yuhao saat itu, dan mereka telah cukup merasakan manfaat luar biasa yang diberikan deteksi spiritualnya di medan perang. Lebih jauh lagi, dia telah memicu kekuatan God Beast dalam pertempuran epik melawan Dewa Kematian Douluo. Itu memberi Giant Hammer Douluo, Sateret Star Douluo, dan yang lainnya kesan mendalam dan abadi. Gelar Douluo dari Kekaisaran Jiwa Surgawi relatif lebih sombong dan sombong. Meskipun mereka tahu individu ini terkait erat dan langsung dengan ledakan luar biasa yang terjadi di dalam pasukan Kekaisaran Sun Moon, banyak individu kuat Shrek Academy ada di sana. Dari sudut pandang mereka, kesuksesan itu lebih disebabkan oleh kemampuan Penatua Song dan Yan Shaoze. Gelar Douluo Kekaisaran Douling paling tidak dikenal dengan Huo Yuhao. Para Douluo berjudul ini adalah orang-orang yang jelas tidak senang bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong telah tiba begitu lama setelah semua orang melakukannya. Apa itu judul Douluo? Mereka memegang kepentingan strategis dalam suatu negara, dan setiap gelar Douluo menikmati status yang sangat tinggi di kerajaan masing-masing. Mereka semua memiliki semacam kesombongan dan kebanggaan yang unik bagi mereka. Salah satu dari judul Dodo Empire Douluo terlihat ketika Duke Harimau Putih begitu hangat dan bersemangat untuk Huo Yuhao meskipun dia telah datang terlambat. Dia tersenyum polos dan berkata, "Kamu terlalu rendah hati, Duke. Kami tahu kredit untuk mendapatkan kembali pegunungan Mingdo adalah milik Anda." Petik 2. White Tiger Duke tidak bodoh, dan dia bisa langsung mengatakan ketidaksenangan dengan nada bicara pria tua ini. Dia buru-buru berkata kepada Huo Yuhao, "Ayo, Yuhao. Biarkan saya membuat perkenalan. Ini adalah Heavenly Sun Douluo, dan dia berasal dari Kekaisaran Douling. Dia berusia 150 tahun, dan dia milik dunia generasi tua penguasa jiwa. Dia Douluo Transcendent peringkat 97, dan dia sangat kuat. Operasi ini diarahkan terutama oleh Body Douluo dan Heavenly Sun Douluo." Petik 2. Salam, Surgawi Sun Douluo. Huo Yuhao membungkuk ringan kepada Surgawi Sun Douluo. Dia mungkin tidak jauh berbeda darinya dalam hal senioritas. Huo Yuhao adalah murid Dewa Naga Douluo Muen, dan Penatua Mu telah berusia lebih dari 200 tahun ketika dia meninggal. Karena itu, Huo Yuhao sebenarnya dianggap sangat senior, karena dia ada di sini sebagai perwakilan Akademi Shrek. The Heavenly Sun Douluo melihat bahwa Huo Yuhao hanya membungkuk sedikit, dan ketidaksenangan segera muncul di matanya. Dia berkata dengan jelas, bagaimanapun juga, para pahlawan muncul dari generasi muda. Generasi baru anak-anak lebih baik daripada generasi yang lebih tua. Sepertinya kita yang lama memang cepat mundur dari sejarah. Petik 2.
Putri Weina tertawa dan berkata, "Jangan katakan itu, Surgawi Sun Douluo. Anda sudah tua, tetapi masih kuat dan sehat. Anda masih dapat memerintah tertinggi di dunia penguasa jiwa selama 100 tahun tanpa masalah." Petik 2. Sikap Surgawi Sun Douluo jauh lebih baik terhadap Putri Weina ketika dia terkekeh dan berkata, "Aku tidak bisa hidup selama 100 tahun lagi. Mungkin saudara Du mungkin punya kesempatan." Petik 2. Dubusi berkata dengan jelas, "Sudah cukup. Jangan saling menyanjung. Karena semua orang ada di sini, mari kita bersiap untuk operasi, karena waktu adalah esensi. Dai Hao, kaulah yang datang dengan rencana itu. Beritahu kami tentang itu." Petik 2. Duke Harimau Putih mengangguk dan berkata, "Operasi kami disebut Operasi Pembunuhan Kaisar, dan akan dieksekusi bersama oleh 5 titlet Douluo masing-masing dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Douling, dan Kekaisaran Bintang Luo. Kami akan melanjutkan ke Kekaisaran Sun Moon dan membunuh Kaisar Su Tianran." Petik 2. Meskipun Su Tianran masih muda, dia adalah karakter yang sangat kejam dan ambisius dari generasinya. Perang di masa depan tidak bisa dihindari selama dia ada. Kekaisaran Sun Moon menjadi lebih kuat, dan kita akan kehilangan inisiatif dan berakhir dengan kaki belakang jika kita tidak bergerak. Kekaisaran Sun Moon akan turun ke kekacauan jika kita bisa membunuh Su Tianran. Saudara-saudaranya pasti akan bertarung satu sama lain untuk tahta. Lagi pula, putranya belum dilahirkan terlalu lama, dan akan sulit baginya untuk naik tahta ketika dia baru berusia 1 tahun. Petik 2. Sebuah pikiran terlintas di benak Huo Yuhao ketika dia mendengar kata-kata Duke Macan Putih. Putra Su Tianran, bukankah itu berarti dia juga anak Juzi? Juzi telah memberinya anak. Suara dan senyum Juzi muncul di pikiran Huo Yuhao, dan semacam ketidaknyamanan muncul di hatinya. Tidak peduli apa, dia berbagi beberapa sentimen dengannya saat itu. Dia telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya, dan dia telah menyelamatkannya. Kali ini, operasi mereka ditargetkan pada Kaisar Sun Moon Empire, Su Tianran, yang juga suami Juzi. Jika mereka berhasil membunuh Su Tianran, Juzi tidak lagi memiliki suami, dan anaknya tidak lagi memiliki ayah. Huo Yuhao menghela nafas dalam saat pikirannya berhenti di sana. Juzi benar bahwa hatinya terlalu lunak, terutama terhadap orang-orang yang ia sayangi. Bahkan Tang Wutong tidak tahu tentang pikiran yang muncul di pikiran Huo Yuhao. Dia berpikir bahwa dia sedikit murung karena dia telah bertemu Duke Harimau Putih. Duke Harimau Putih melanjutkan, "Tidak diragukan lagi sangat sulit untuk membunuh Su Tianran. Tetapi 3 kerajaan asli benua Douluo akan mendapat manfaat besar jika operasi kami berhasil. Itulah alasan mengapa saya mengundang semua orang untuk mengambil risiko ini dalam operasi ini. Dari sudut pandang saya, komponen paling penting dari operasi kami adalah bagaimana kami memasuki wilayah Kekaisaran Sun Moon dan menyusup ke kota Radiant. Selama kita bisa menyusup ke Radiant City tanpa terdeteksi, kita akan bisa menyelesaikan setengah dari misi kita." Petik 2. Mata-mata kita di Kekaisaran Sun Moon telah mempertaruhkan kematian untuk menyampaikan sejumlah intel kepada kita. Sekitar 7 hari dari sekarang, Su Tianran akan berpartisipasi dalam upacara pengorbanan besar Kekaisaran Sun Moon. Dia adalah kaisar, jadi dia pasti akan menjadi orang yang melakukan upacara pengorbanan di upacara. Itu adalah kesempatan terbaik bagi kami untuk melaksanakan misi kami. Petik 2. Tentu saja, tidak diragukan lagi akan ada banyak orang kuat di sisinya selama upacara. Selanjutnya, Kekaisaran Sun Moon mahir dengan semua jenis alat jiwa. Su Tianran pasti memiliki alat jiwa otomatis yang tangguh padanya. Karena itu, kita harus menarik para pejuang ahli ke sisinya jika kita ingin membunuhnya. Jadi, kami harus membagi operasi kami menjadi 2 bagian. Petik 2. Semua 15 anggota akan dibagi menjadi 2 tim. Tubuh Douluo akan memimpin 1, sedangkan Surgawi Sun Douluo akan memimpin yang lain. Tubuh Douluo akan memimpin 4 Douluo transenden lainnya, dengan pengecualian Matahari Surgawi Douluo, dan mereka akan bersiap untuk memberi Su Tianran pukulan yang keras dan fatal. The Heavenly Sun Douluo akan membawa yang lain untuk membuat pengalih perhatian pada hari upacara pengorbanan besar. Petik 2. Target pengalihan kita adalah gudang senjata di dalam Radiant City. Ada banyak gudang senjata di Radiant City, tetapi gudang senjata paling penting adalah di pinggiran timur kota. Itu relatif jauh dari tempat upacara akan diadakan, dan itu menyimpan massa besar botol susu disegel dan peluru meriam jiwa stasioner. Setelah arsenal diserang, gangguan akan cukup besar sehingga Su Tianran akan diperingatkan. Mereka akan dikirim ke dalam kekacauan, dan kesempatan Douluo tubuh akan muncul ketika itu terjadi.
Mereka akan menyerang Su Tianran di tengah kekacauan, dan semua orang akan mundur setelah satu serangan. Mohon selamat, semuanya, terlepas dari apakah misinya berhasil atau tidak. Petik 2. Rencananya tidak terdengar rumit, tapi pasti ada banyak masalah dengan detailnya. Bagaimana mereka menyusup ke Kekaisaran Sun Moon dan kemudian Radiant City akan menjadi masalah yang sangat penting sebelum mereka bahkan bisa menjalankan misi mereka. Rencana itu tidak terlalu rumit, dan semuanya harus dimainkan dengan telinga. Huo Yuhao sedikit mengernyit setelah mendengarkan rencana Duke Macan Putih. Sebuah rencana yang tidak jelas seperti ini pasti memiliki peluang keberhasilan kurang dari 50%. Selanjutnya, target pembunuhan mereka adalah Kaisar Sun Moon Empire. Bagaimana Duke Macan Putih bisa punya rencana seperti itu? Ini sama sekali tidak seperti standarnya. White Tiger Duke seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu dengan kecerdasannya. Operasi ini memiliki barisan yang benar-benar luar biasa. Pemimpin tubuh sekte, Dubushi masih peringkat 98 Transcendent Douluo, bahkan jika dia budidaya tidak meningkat untuk waktu yang lama. Dia nomor 2 setelah Douluo utama. Dan meskipun surgawi Sun Douluo tampak sedikit tidak senang dengan Huo Yuhao, dia masihlah Douluo Transcendent peringkat 97, dia cenderung menjadi individu terkuat di Kekaisaran Douling. Mereka memimpin operasi ini. Jika operasi gagal dan mereka mati dalam proses, itu akan menjadi pukulan fatal bagi 3 kerajaan asli Douluo benua. Huo Yuhao memiliki banyak keraguan dalam benaknya, tetapi dia adalah yang termuda di sini, jadi tidak pantas baginya untuk bertanya terlalu banyak. Dubushi mengangguk dan berkata, itu kira-kira rencananya, tetapi kita harus berbicara lebih banyak tentang detailnya. Tidak banyak waktu yang tersisa, dan kita harus menyusup ke Kekaisaran Sun Moon secepat mungkin. Petik 2. White Tiger Duke mengangguk ketika dia berbalik ke arah Huo Yuhao di sampingnya. Yuhao, penyembunyian dan infiltrasi adalah kekuatanmu. Apakah Anda memiliki cara untuk membawa semua orang ke wilayah Kekaisaran Sun Moon tanpa ditemukan? Petik 2. Soul Land 2 Chapter 522.2 Huo Yuhao berkata, memasuki Kekaisaran Sun Moon tidak sulit, tetapi ada alat jiwa pengintai udara yang sangat tinggi di mana saja di dalam wilayah Kekaisaran Sun Moon. Setelah pertemuan kami sebelumnya, Kekaisaran Sun Moon telah bekerja keras pada alat jiwa pengintai udara berbasis darat mereka. Oleh karena itu, agar kita tidak menghindari ditemukan setelah memasuki wilayah Kekaisaran Sun Moon sebanyak mungkin, saya pikir cara terbaik adalah melanjutkan dengan berjalan kaki. Alat jiwa pengawasan udara tidak dapat memiliki osilasi atau detektor termal yang melekat padanya, jadi selama kita menghindari kota-kota besar, kita seharusnya tidak memiliki masalah mencapai kedekatan Radiant City secara damai. Kami akan membobol kelompok begitu kami mencapai Radiant City, dan kami akan menyamarkan diri kami sebelum dia menyelinap masuk ke Radiant City. Seharusnya juga tidak sulit, tapi... Dia berhenti sejenak. White Tiger Duke bertanya, tapi apa? Huo Yuhao melanjutkan, jika kita ingin mencapai kota Radiant tanpa meninggalkan jejak sama sekali, saya berharap semua orang dapat mendengarkan perintah saya di sepanjang jalan, setidaknya sebelum kita mencapai kota Radiant. Itulah satu-satunya cara bagi saya untuk menjamin bahwa saya dapat membawa semua orang ke lokasi yang tepat. Petik 2. Dengarkan perintahmu, anak kecil, berapa umurmu? Salah satu dari judul Douling Empire Douluo bertanya dengan jijik. Duke Macan Putih mengerutkan kening, dan dia akan mengatakan sesuatu ketika bintang hancur bintang Kekaisaran Douluo merendahkan suaranya dan berkata, kami akan mendengarkan siapapun yang lebih baik. Kami mengakui bahwa Yuhao lebih baik daripada kami dalam penyembunyian dan infiltrasi, dan saya setuju baginya untuk membawa kami ke kota Radiant, dan saya akan mendengarkan perintahnya. Petik 2. Judul Bintang Luo Kekaisaran Douluo mengangguk satu demi satu dan menyatakan persetujuan mereka. Mata surgawi Sun Douluo menyipit. Apakah kamu begitu percaya diri, anak kecil? Huo Yuhao tersenyum tipis. Dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali oleh keraguan bahwa titel Douluo dari Kekaisaran Douling memproyeksikan padanya. Jika semua orang mau mendengarkan perintah saya selama proses, maka saya memiliki kepercayaan diri. Tentu saja, saya tidak meminta salah satu dari Anda untuk melakukan apapun, saya hanya berharap semua orang akan bergerak sesuai dengan deteksi spiritual saya ketika kami menjalankan misi, sehingga kami dapat menghindari meninggalkan jejak di belakang. Petik 2. The Heavenly Sun Douluo tertawa dan berbalik ke arah Dubushi. Brother Du, anak-anak muda sangat mengesankan saat ini. Setidaknya, mereka jelas jauh lebih percaya diri daripada kami di hari itu. Petik 2. Saya setuju, Dubushi berkata dengan dingin.
Wajah surgawi Sun Douluo membeku. Dubusi sebenarnya setuju. Dia memiliki kepribadian yang sombong dan sombong, tetapi dia bersedia membiarkan anak kecil ini memimpin operasi. Dubusi mengangguk ke arah Huo Yuhao dan berkata, karena kita harus berjalan kaki, waktu adalah hal yang paling penting. Kami akan berangkat besok pagi. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan mengakui, baiklah. Detitlet Douluo kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat, sementara Duke Harimau Putih meminta agar Huo Yuhao dan Tang Wutong tetap tinggal karena ia ingin mengadakan makan malam penyambutan untuk mereka. Sepiring makanan yang tidak dianggap terlalu mewah diletakkan di tenda komandan. Ada daging dan nasi, tetapi tidak ada alkohol. White Tiger Duke telah melarang alkohol di kampnya, dan dia memimpin dengan memberi contoh. Yuhao, selamat datang kembali ke pegunungan Mingdo. Biarkan aku menggunakan teh sebagai pengganti anggur dan bersulang untukmu. White Tiger Duke mengangkat cangkir tehnya untuk mengekspresikan perasaannya kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao menyentuh cangkir teh White Tiger Duke dengan lembut dengan miliknya dan berkata dengan jelas, kamu terlalu sopan, Duke. Huo Yuhao akhirnya santai setelah berinteraksi dengan White Tiger Duke. Dia menatap pria itu, yang jelas-jelas tampak jauh lebih lelah daripada sebelumnya, dan dia menyadari tanpa daya bahwa kebenciannya sendiri pada pria ini tampaknya menjadi semakin pingsan. Kamu sudah melakukan perjalanan jauh, dan kamu pasti lapar. Anda harus bergegas dan memiliki sesuatu untuk dimakan. White Tiger Duke tertawa ketika berbicara. Putri Jiu Jiu dan Dai Yueheng menemani mereka untuk makan malam. Dai Luoli tampaknya tidak cukup layak untuk duduk di meja ini karena statusnya sebagai tentara. Dai Yueheng duduk di hadapan Huo Yuhao, dan tatapan rumit muncul di matanya dari waktu ke waktu. Dia sudah menjadi Douluo jiwa dengan 8 cincin, dan dalam hal budidaya, dia bahkan lebih luar biasa daripada Duke Macan Putih yang kembali ketika mereka pada usia yang sama. Namun, keuntungannya tidak tampak seperti apapun di depan Huo Yuhao. Huo Yuhao 7 tahun lebih muda dari dia, tetapi dia sudah membangun reputasi yang gemilang di dunia para penguasa jiwa. Itu khususnya terjadi pada pagoda roh, yang telah berkembang pada tingkat eksponensial selama beberapa tahun terakhir. Kekaisaran Luo Bintang memiliki cabang pagoda roh mereka sendiri, dan semua guru jiwa akan bangga bahwa mereka dapat memperoleh roh untuk diri mereka sendiri. Status organisasi di dunia master jiwa secara alami naik sesuai dengan jajaran, dan pengaruh mereka meningkat dan berkembang dengan kecepatan luar biasa. Dan Huo Yuhao muda, yang berada tepat di hadapannya, dapat dianggap sebagai pendiri pagoda roh. Putri Jiu Jiu juga menatap Huo Yuhao saat warna-warna aneh berkedip di matanya yang indah. Huo Yuhao memberinya perasaan berbeda setiap kali mereka bertemu. Sebagai contoh, apa yang dia rasakan tentang dia pada saat ini adalah kedalaman yang tak terukur. Ya, dia bahkan tidak bisa mengatakan peringkat kultivasi apa yang telah dia capai. Mereka menikmati makan malam mereka dan bertukar teh sebelum Duke Harimau Putih meminta seseorang untuk menyalakan lampu di dalam tenda. Dai Luoli dan Putri Jiu Jiu pergi. Duke Harimau Putih, Huo Yuhao, dan Tang Wutong tetap berada di dalam tenda komandan. Ada yang ingin Anda katakan, Tuan? Huo Yuhao bertanya. White Tiger Duke mengangguk dengan lembut saat dia berbalik ke arah Huo Yuhao. Dia menurunkan suaranya dan berkata, Yuhao, operasi ini sangat berbahaya. Jika bukan karena fakta bahwa kemampuan Anda terlalu penting, saya tidak akan meminta Akademi Shrek untuk membiarkan Anda datang. Anda harus ingat bahwa tanggung jawab Anda adalah membawa mereka dengan aman ke Radiant City, tetapi menyembunyikan mereka sudah cukup. Anda tidak perlu berpartisipasi ketika mereka memulai serangan mereka, dan begitu Anda mendeteksi ada sesuatu yang salah, Anda harus melarikan diri dan kembali. Jangan pedulikan yang lain. Apakah kamu mengerti? Sebuah pikiran terlintas di benak Huo Yuhao, dan dia bisa dengan jelas membaca di antara kalimat White Tiger Duke. Lord Duke, operasi ini telah memobilisasi mungkin para penguasa jiwa paling elit di 3 kerajaan asli benua. Sejujurnya, saya kurang menyukai misi ini. Rencananya tidak cukup detail dan menyeluruh, dan musuh kita terlalu kuat. Peluang kami untuk sukses benar-benar tidak menguntungkan. Jika saya bertindak sesuai dengan kata-kata Anda dan tidak berpartisipasi dalam serangan itu, apa yang akan terjadi pada mereka jika saya pergi sendiri? Jika mereka binasa di Kekaisaran Sun Moon, dampaknya bagi kita. Petik 2. White Tiger Duke terdiam. Indera Huo Yuhao sangat tajam, dan dia terkejut menemukan bahwa rasa malu melintas di bagian bawah mata Dai Hao. Yuhao, aku tidak bisa menjelaskan terlalu banyak kepadamu.
Anda harus ingat untuk bertindak sesuai dengan apa yang saya katakan, dan memastikan keselamatan Anda sendiri di atas segalanya. Petik 2. Ekspresi Huo Yuhao berangsur-angsur menjadi serius saat dia mendengarkan kata-kata Duke. Meskipun dia tidak menjelaskan hal-hal secara eksplisit, dia telah berbicara cukup jelas, dan terbukti bahwa misi ini memiliki beberapa nuansa padanya. Jelas tidak sesederhana yang terlihat di luar. Tapi Duke Macan Putih tidak mau menjelaskan apa nuansa ini, dan sesuatu jelas menahannya. Baiklah, aku mengerti. Huo Yuhao tidak menyelidiki lebih jauh. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan White Tiger Duke, mereka berhubungan darah. Bahkan dia tidak berharap dirinya secara tidak sadar mempercayai ayahnya, meskipun mereka tidak pernah diidentifikasi sebagai ayah dan anak. White Tiger Duke mengangguk dengan serius dan berkata, tolong bertindak sesuai dengan apa yang saya katakan. Ingat itu. Petik 2. Iya. Huo Yuhao dan Tang Wutong diatur untuk tinggal di tenda di puncak gunung, dan masing-masing mengalokasikan satu kamar. Tapi tentu saja, mereka memilih untuk tidur bersama. Tang Wutong menutup pintu saat dia menurunkan suaranya dan berkata, sepertinya ada banyak masalah dengan operasi ini. White Tiger Duke berusaha memperingatkanmu. Dia bisa melihat bahwa mata Huo Yuhao tampak sedikit aneh. Yang lain tidak tahu tentang hubungannya dengan Duke Harimau Putih, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Menilai dari emosinya, permusuhannya terhadap White Tiger Duke tidak tampak sekuat sebelumnya. Ini fantastis dari perspektif Tang Wutong, karena bagaimanapun juga, mereka adalah ayah dan anak. Selain itu, dia tahu bahwa kebencian ini telah lama mengganggu Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, dia pasti punya alasan untuk tidak bisa menjelaskan. Saya tidak berpikir akan ada masalah di bagian pertama dari misi ini, tetapi sulit untuk mengatakan seperti apa situasinya setelah memasuki Radiant City. Pada akhirnya, tugas kita adalah membawa para Douluo berjudul itu ke Radiant City, dan apa yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan kita selama kita menyelesaikan tugas kita. Apa yang White Tiger Duke coba sampaikan kepada saya adalah persis seperti itu, dan itulah sebabnya dia terus mengingatkan saya lagi dan lagi. Petik 2. Tang Wutong memandang saat Huo Yuhao tampak seperti sedang berpikir. Dia bertanya dengan penuh tanya, dia tampaknya sangat peduli denganmu. Huo Yuhao meliriknya. Tanyakan saja apa yang ingin kamu tanyakan, Wutong. Kita tidak harus bertengkar tentang semak belukar dengan yang lain. Petik 2. Tang Wutong meninju bahunya dengan lembut dan berkata, kamu sangat menjengkelkan, aku hanya khawatir tentang kamu. Saya pikir permusuhan Anda terhadapnya tidak tampak sekuat sebelumnya. Petik 2. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, meskipun saya tidak mau mengakuinya, itu tampaknya terjadi. Pada hari-hari kau pergi, aku kembali untuk melihat makam ibuku. Itu telah diperbaiki dan direnovasi, dan dia harus bertanggung jawab untuk itu. Setelah itu, ketika kami bertarung di Star Luo Empire, kami berinteraksi sedikit lagi. Saya telah terpengaruh, dan itu tidak bisa dihindari. Tapi aku harus membalas ibuku. Petik 2. Tang Wutong mengangguk dengan diam dan berkata, mari kita bicarakan hal itu setelah yang lainnya. Tidak peduli apa target misi mereka, tujuan akhir mereka adalah sama, untuk melakukan pukulan seberat mungkin kepada Kekaisaran Sun Moon sehingga invasi mereka dapat ditunda. Ayo kembali ke akademi setelah menyelesaikan tugas kita. Petik 2. Dia tidak melanjutkan pembicaraan, sepertinya dia ingin menghindari membicarakannya. Alasan untuk itu adalah karena dia mengerti bahwa mencoba mengubah kebencian di hati Huo Yuhao dalam semalam tidak mungkin. Pada akhirnya, dia sering diintimidasi ketika dia masih muda, dan ibunya meninggal karena penyakitnya. Hal-hal ini terkait erat dengan Mansion White Tiger Duke, dan dia hanya bisa mengurangi kebencian di hatinya secara bertahap. Bahkan jika dia harus membalas dendam di masa depan, setidaknya dia akan mengendalikan diri dalam apa yang akan dia lakukan. Huo Yuhao berkata, kamu benar. Tidak peduli apa target mereka selama operasi ini, tujuan akhir mereka akan tetap sama. Kita hanya harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Hanya ada satu orang yang ingin saya lindungi, dan itu adalah Anda. Petik 2. Tang Wutong terkikik, aku adalah Titol Douluo, jadi kita akan melihat siapa yang harus melindungi siapa. Huo Yuhao tertawa dan berkata, kamu juga bisa melindungiku. Ayo, lindungi aku, cepat. Dia membuka tangannya ke Tang Wutong saat dia berbicara. Soul Land 2 Chapter 522.3. Tang Wutong tertawa saat dia menghindar. Apakah kamu lupa betapa sakitnya? Huo Yuhao segera menarik wajahnya yang panjang.
Sayangku, kamu harus meminta ayahmu untuk datang ketika kita kembali kali ini dan melepas segelnya. Kalau tidak, aku akan menjadi gila. Petik 2. Tang Wutong terkikik. Aku pikir ini cukup bagus. Anda hanya akan merasakan sedikit saja. Bukankah selalu menyenangkan untuk memiliki sesuatu yang dinanti-nantikan? Petik 2. Huo Yuhao memasang wajah tertekan dan berkata, kamu cantik. Saya terlalu tertahan. Petik 2. Tang Wutong tersipu ketika dia berkata, cepat dan berkultivasi. Yang kamu tahu lakukan adalah berbicara hal-hal yang sembrono. Petik 2. Dua orang duduk saling berhadapan di sebuah tenda tidak jauh dari mereka. Itu adalah tubuh Douluo, Dubusi, dan matahari surgawi Douluo. Saudara Du, apakah kita benar-benar akan mendengarkan perintah anak kecil itu di sepanjang jalan? The Heavenly Sun Douluo bertanya pada Dubusi dengan sedikit ketidaksenangan dalam suaranya. Dubusi mengangguk dan berkata, jangan meremehkan anak kecil itu, Surgawi Sun. Dia sudah mengejutkan saya lebih dari sekali, dan dia memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Dia memiliki kemampuan yang sangat unik tentang penyembunyian. Operasi kami akan segera dimulai, apakah Anda sedikit gugup? Kalau tidak, mengapa Anda begitu bingung? Petik 2. The Heavenly Sun Douluo menghela nafas dan berkata, tidak mungkin aku bahkan tidak sedikit gugup. Melihat situasi kekaisaran jiwa surgawi, aku benar-benar khawatir tentang kekaisaran Douling. Kekuatan nasional kekaisaran Douling lebih rendah dari kekaisaran jiwa surgawi. Setelah perang dimulai lagi, jika kekaisaran jiwa surgawi tidak dapat menahan musuh kita, kita akan jatuh juga. Karena itu, operasi kami perlu terjadi. Namun, saya tidak mempercayai lelaki kecil yang hanya sedikit lebih tua dari 20. Dia terlalu muda. Jika kita terpapar sebelum kita memasuki Radiant City, maka kita tidak memiliki kesempatan sama sekali. Petik 2. Dubusi berkata dengan jelas, itu sebabnya saya mengatakan Anda sedang gugup. Apakah Anda tidak memperhatikan aura anak muda itu? Bisakah Anda tahu apa peringkat kultivasinya? Petik 2. The Heavenly Sun Douluo sejenak terkejut. Dia mungkin memiliki sekitar 7 cincin jiwa. Saya merasakan kekuatan jiwa mereka bergelombang sebelum ini, dan mereka berdua di sekitar 7 cincin jiwa. Petik 2. The Body Douluo, Dubusi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Anda akan menyadari setelah dicermati lebih dekat bahwa kekuatan sejati mereka sangat berbeda dengan apa yang muncul di permukaan. Kekuatan jiwa mereka dari guru jiwa 7 cincin adalah palsu. Kekuatan spiritual anak itu sangat kuat, dan bahkan aku hampir saja tertipu. Namun, saya menyadari setelah pemeriksaan lebih dekat bahwa kekuatan spiritualnya dalam dan luas seperti lautan. Saya tidak bisa mengatakan apa kultivasinya yang sebenarnya, tapi itu pasti tidak sampai 7 dering. Petik 2. The Heavenly Sun Douluo tidak benar-benar percaya padanya. Dia hanya sedikit lebih dari 20. Bahkan jika dia dari Akademi Shrek, 7 cincin jiwa sudah cukup mengesankan. Petik 2. Dubusi menjawab, Anda dapat memeriksanya sedikit lebih dekat besok. Yang saya yakin adalah bahwa jika kita ingin memasuki kekaisaran Sun Moon tanpa meninggalkan jejak apapun, membiarkan orang kecil itu memerintah kita harus memiliki efek terbaik. Petik 2. Baiklah, kita biarkan dia memerintah kita. The Heavenly Sun Douluo tampaknya sedikit takut pada Dubusi, dan dia tidak terus membahas masalahnya. Apakah berita dari Radiant City dapat dipercaya, Brother Du? The Heavenly Sun Douluo menurunkan suaranya dan bertanya. Dubusi mengangguk dan berkata, kami telah mengkonfirmasi intel kami. Mereka adalah murid elit saya, dan seharusnya tidak ada masalah dengan info mereka. Setelah Anda berhasil, Anda harus segera melarikan diri. Anda tidak perlu khawatir tentang saya karena saya memiliki orang yang memberikan dukungan di dalam. Keamanan tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Baiklah, hati-hati. Semua orang berkumpul sekali lagi di tenda komando White Tiger Duke setelah sarapan pagi di hari kedua. Huo Yuhao masih memegang tangan Tang Wutong, dan itu bukan hanya untuk menunjukkan betapa intimnya mereka satu sama lain. Dia juga ingin menjaga mereka dalam kondisi terkuat mereka, tetapi mereka adalah satu-satunya yang tahu itu, tentu saja. White Tiger Duke merendahkan suaranya dan berkata, semuanya, operasi ini sangat penting. Ini terkait dengan arah di mana perang akan berlangsung di masa depan. Tetapi tolong ingat, semua orang, bahwa Anda adalah batu penjuru kerajaan Anda masing-masing, dan jika misi kami tidak berhasil, Anda harus memastikan keselamatan Anda sendiri. Kami masih memiliki harapan selama kalian ada. Petik 2. Kata-kata White Tiger Duke itu berat, tetapi sangat sentimental dan tulus.
Ekspresi semua orang berubah. Tubuh Douluo, Dubusi menghela nafas dan berkata, saya tidak berpikir bahwa kita akan berakhir seperti ini. Dahulu kala saya memiliki keyakinan mutlak bahwa kita dapat menjaga musuh kita di luar tembok kita, tetapi sekarang sepertinya itu hanya menggelikan. Kami telah tinggal di sebuah gua, dan itu telah menyebabkan kami tertinggal terlalu jauh. Kami hanya bisa memberikan yang terbaik untuk misi ini. Apapun yang terjadi, kita harus berhasil. Kami menghargai pemikiran Anda, Duke, tetapi jika kami tidak mempertaruhkan nyawa kami untuk misi ini, maka kami hampir tidak memiliki peluang untuk berhasil. Kami harus memberikan semua yang kami miliki untuk negara kami, apapun yang terjadi. Baiklah, ayo keluar. Petik 2. Status Dubusi di dunia Master Jiwa sangat mengesankan, dia berada di level yang sama dengan kakak Swan dari Akademi Shrek. The White Tiger Duke, Dai Hao hanya seorang junior di depannya. Hati-hati sepanjang jalan. Semoga beruntung, semuanya, dan semoga berhasil. Semoga Anda kembali dengan sukses. Dai Hao mundur selangkah ketika dia berbicara, dan membungkuk dengan hormat pada semua orang. Dubusi berbalik ke arah semua orang dan mengamati mereka sebelum dia mengambil langkah pertama keluar dari tenda komandan. The Heavenly Sun Douluo mengikuti dari belakang, dan anggota Douluo yang bertitel berjalan keluar setelahnya. Huo Yuhao dan Tang Wutong berjalan di ujung. Dubusi tidak terus berjalan maju ketika dia meninggalkan tenda. Sebaliknya, matanya tertuju pada Huo Yuhao dan berkata, mulai sekarang, nak, kita semua akan mendengarkan perintahmu sebelum kita memasuki kota Radiant. Jangan khawatir, tidak ada yang akan memberimu masalah di sepanjang jalan, karena akulah yang mengatakan ini. Semua orang akan mendengarkan Anda, dan itu termasuk saya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Kata-kata Dubusi sangat sombong dan dominan. Hanya seseorang dengan kultivasinya dan statusnya di dunia penguasa jiwa yang bisa meyakinkan 14 lainnya yang berjudul Douluo. Huo Yuhao menatap tubuh Douluo yang perkasa karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Dubusi akan sangat mendukungnya, karena dia tahu bahwa tubuh Douluo memiliki beberapa pertikaian dengan gurunya saat itu. Sepertinya dia telah meninggalkan segalanya karena bangsanya dalam bahaya. Dia seharusnya mengerti banyak hal setelah cedera serius yang dideritanya terakhir kali. Dubusi sangat mendukung, dan Huo Yuhao tentu saja memiliki sesuatu untuk ditunjukkan. Dia buru-buru membungkuk ke arah Dubusi dan berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda, Sir. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya akan memerintahkan semua orang, tetapi saya berharap bahwa kita semua dapat dengan aman memasuki wilayah Kekaisaran Sun Moon. Setelah itu, saya akan menggunakan beberapa metode untuk membantu semua orang menyembunyikan diri Anda. Karena itu, saya berharap semua orang dapat mendengarkan apa yang saya katakan di sepanjang jalan. Saya akan sangat percaya diri seperti itu. Petik 2. Dubusi tersenyum polos dan berkata, Anda tidak harus sopan. Beri kami sesuatu yang nyata. Petik 2. Huo Yuhao tahu bahwa jika dia tidak bisa menampilkan beberapa kemampuannya sekarang, Douluo berjudul ini tidak akan begitu patuh. Semua orang menghormati kekuatan di dunia para penguasa jiwa. Itu sudah 10.000 tahun lalu, dan masih 10.000 tahun kemudian sampai sekarang. Meskipun Huo Yuhao sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9, dia masih bersedia menyebut dirinya seorang guru jiwa. Mungkin itu karena dia berasal dari Akademi Shrek sebagai guru jiwa. Mata Huo Yuhao bersinar, dan cahaya keemasan berkedip samar di bagian bawah matanya, sementara undulasi spiritual lembut terpancar tanpa suara. Undulasi ini menyelimuti ke-16 judul Douluos, termasuk Tang Wutong. Tak satu pun dari judul Douluo ini mendeteksi kekuatan spiritualnya, dan hanya ketika Huo Yuhao berbagi deteksi spiritualnya dan memasuki dunia spiritual mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Setiap orang dari titlet Douluo dari 3 kekaisaran asli, termasuk Dubusi, mengubah ekspresi mereka di saat berikutnya. Ketika mereka menyadari bahwa kekuatan spiritual telah memasuki dunia spiritual mereka sendiri, mereka berusaha untuk mendorongnya. Laut spiritual Tuan Jiwa adalah inti dari kendali mereka atas roh mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa membiarkan seseorang masuk? Hanya titol Douluo, Kekaisaran Bintang Luo, yang pernah mengalami deteksi spiritual Huo Yuhao sebelumnya, tidak menolak sama sekali. Tetapi apakah mereka menentang atau tidak, tidak masalah, karena deteksi spiritual Huo Yuhao menyelesaikan fusi dengan sangat mudah. Itu juga berarti bahwa perlawanan itu sia-sia. Deteksi spiritual seperti kain kasa besar, dan semua kekuatan spiritual titlet Douluo seperti air yang mengalir melalui kain kasa.
Semua kekuatan spiritual itu tidak dapat menghentikannya untuk bergerak maju. Bahkan Titoul Douluo dari Star Luo Empire, yang relatif lebih akrab dengan Huo Yuhao, tidak berpikir deteksi spiritualnya begitu ajaib. Huo Yuhao secara langsung menghubungkan kekuatan spiritual mereka, dan mereka tidak perlu melakukan apapun sama sekali. Dunia di sekitar mereka menjadi benar-benar 3 dimensi pada saat berikutnya, dan gambar 3 dimensi dari 360 derajat di sekitar mereka segera muncul dalam pikiran Titlet Douluo. Mereka merasa seperti memiliki mata yang melihat ke bawah dari langit, dan semuanya menjadi lebih jelas. The Heavenly Sun Douluo dan master jiwa lainnya dari Kekaisaran Douling paling tidak terbiasa dengan Huo Yuhao, dan ketika mereka merasakan betapa mistisnya deteksi spiritual Huo Yuhao itu, tampak keheranan muncul di wajah mereka. Apa yang membuat mereka lebih terkejut datang sesudahnya. Gambar 3 dimensi 360 derajat di sekitar mereka segera berkembang begitu mereka terhubung, dan mulai berjalan keluar menuju kejauhan. Semua orang hanya berdiri di tempat mereka berada, tetapi visi mereka mulai membentang jauh ke kejauhan, dan tidak butuh waktu lama sebelum masa besar pegunungan Mingdo berada di hadapan mereka. Tubuh Douluo, Dubusi berbalik ke arah Huo Yuhao saat lampu aneh berkedip di matanya. Kekuatan spiritual yang luar biasa. Apakah matamu terbangun untuk kedua kalinya, nak? Petik 2. Huo Yuhao sejenak terkejut sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apakah mata saya terbangun untuk kedua kalinya, tetapi jiwa bela diri saya telah bermutasi sebelumnya. Dubusi menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Kalau saja kita bertemu sedikit lebih awal, saya akan bersedia untuk mengambil Anda sebagai murid terakhir saya sehingga sesama Muen tidak mudah. Petik 2. Huo Yuhao sedikit mengernyit ketika mendengar Dubusi berbicara kepada gurunya dengan hormat. Dubusi sangat tajam, dan segera melihat ketidaksenangan di matanya. Dia tersenyum dengan polos dan berkata, kamu tidak harus tidak bahagia. Bahkan jika Muen masih hidup, aku masih bisa memanggilnya seperti itu. Kakakku tidak akan mati kalau bukan karena dia. Petik 2. Garis samar emosi yang dalam dan mendalam melingkari matanya.